Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Amelia Furiningsi and my registration number is A1M2190X7. Here I wanna explain about my lesson plan, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP yang saya buat kali ini merupakan RPP kurikulum 2013, di mana pada ciri-ciri RPP kurikulum 2013 itu yang pertama memiliki identitas. Identitas itu sendiri mencakup nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, untuk sekolahnya itu SMA Negeri 1 Lawah dengan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok teks deskriptif, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal. Kemudian untuk alokasi waktunya itu 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Untuk ciri-ciri selanjutnya dalam RPP kurikulum 2013 yaitu memiliki kompetensi inti atau KI. Nah, KI ini terbagi menjadi 4, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk KI 1 itu sendiri mencakup ketuhanan, agama atau religius. KI 2 itu mencakup nilai sosial, karakter atau norma. Kemudian KI 3 itu mencakup knowledge, pemahaman pengetahuan, dan KI 4 itu mencakup skill, performance atau keterampilan. Yang selanjutnya yaitu dalam RPP kurikulum 2013 memiliki kompetensi dasar dan indikator capaian. Nah, kompetensi dasar ini merupakan turunan dari KI. Contohnya, kompetensi dasar 3.4. Nah, 3-nya ini merupakan turunan dari KI 3. Nah, sedangkan 4 itu merupakan subtopiknya. Kemudian untuk indikator capaiannya ini adalah hal yang harus dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran. Jika peserta didik berhasil melakukan indikator capaiannya, maka peserta didik tersebut juga telah berhasil menyelesaikan kompetensi dasar. Misalnya kompetensi dasar 3.4 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif. Sedangkan untuk indikator capaian itu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Nah, jika siswa telah berhasil mencapai indikatornya, maka siswa telah berhasil menyelesaikan kompetensi dasar. Begitu juga untuk kompetensi dasar lainnya. Misalnya kompetensi dasar 4.4.1. Nah, jika siswa berhasil menyelesaikan indikator yang ada di kolom sebelahnya, maka siswa juga secara langsung telah memenuhi kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah hal yang harus dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sama dengan indikator capaian. Dalam proses pembelajaran itu, peserta didik harus berhasil memenuhi tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini merupakan rangkuman atau materi singkat yang akan dipelajari pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, ciri khas dari RPP 2013 itu sendiri juga memiliki atau menggunakan pendekatan saintifik. Nah, pada RPP saya kali ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana akan ada masalah yang ditimbulkan, kemudian siswa mencari cara atau bagaimana cara untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan. Nah, jadi nanti pada saat akhir pembelajaran siswa dapat memecahkan masalah yang telah ditimbulkan. Kemudian untuk metode pembelajarannya yaitu tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Di sini untuk media yang saya gunakan yaitu gambar dan video, sedangkan alat dan bahannya yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus.
Untuk yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Di sini saya menggunakan sumber dari buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 Kemendikbud revisi tahun 2016, kemudian kamus bahasa Inggris dan pengalaman peserta didik juga guru. Selanjutnya yaitu masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini saya memakai alokasi waktu 10 menit, di mana yang pertama itu guru melakukan pembukaan dengan salam, kemudian memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dan memulai pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu guru melakukan absensi kepada peserta didik. Nah, kemudian yaitu juga selanjutnya menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dan dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik merupakan peran utama dalam proses pembelajaran, maka kita harus membuat kenyamanan pada peserta didik kita agar mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan persepsi atau brainstorming, di mana kita ketahui seperti yang kita ketahui bahwa persepsi yaitu memberikan pertanyaan kepada peserta didik guna untuk menggiring pemikiran mereka pada pelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian untuk brainstorming yaitu memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi brainstorming ini merupakan tindakan untuk merefresh kembali pemahaman siswa pada pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan motivasi. Nah, kita sebagai guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik kita agar lebih semangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga materi yang akan diajarkan pada hari tersebut. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti. Di sini karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, jadi saya juga menggunakan sintak model pembelajaran problem based learning, di mana yang pertamanya itu orientasi peserta didik pada masalah. Kita bisa bertanya kepada peserta didik kita satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan pada hari tersebut. Kemudian juga kita bisa menampilkan video atau gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita, sehingga siswa kita dapat mengamati video atau foto yang gambar yang kita sajikan. Kemudian selanjutnya guru memberikan pertanyaan untuk memikat ketertarikan siswa terhadap topik yang akan kita pelajari, misalnya descriptive text. Selanjutnya yaitu siswa akan menggali informasi tentang descriptive text itu sendiri. Lalu selanjutnya guru memberikan penjelasan terkait materi descriptive text. Untuk sintaks model pembelajaran selanjutnya yaitu mengorganisir peserta didik. Nah, di sini siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan siswa akan berdiskusi berdasarkan kelompoknya untuk memecahkan masalah yang telah ditimbulkan. Selanjutnya yaitu membimbing menyelidiki individu maupun kelompok. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kurikulum 2013 ini sistem pembelajarannya itu student center, di mana untuk proses pembelajaran itu sebagian besar diambil alih oleh siswa. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa walaupun student center, guru juga harus memiliki peran dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya guru mengecek dan memantau sejauh mana proses penugasan mereka. Di sini pada saat proses pembelajaran, khususnya pada saat proses diskusi, guru bisa mengecek satu persatu setiap kelompok apakah ada kendala ataupun ada hal-hal yang ingin mereka tanyakan atau yang kurang dimengerti pada saat berdiskusi dan mempresentasikan materi mereka. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di sini siswa akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian kelompok lain akan mengomentari hasil presentasi dari kelompok yang mempresentasi, dan sehingga akan terjadi komunikasi antar setiap siswa, antar kelompok.
Kemudian yang selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk kegiatannya itu guru akan memberikan feedback tentang hasil presentasi siswa. Nah, di sini setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka guru akan memberikan feedback atau memberikan umpan balik atau memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang hasil diskusinya itu sangat bagus, dan juga bagi kelompok yang hasil diskusinya atau hasil presentasinya masih kurang, guru akan memberikan motivasi agar nantinya pada saat presentasi selanjutnya hasilnya bisa lebih baik lagi. Nah, itulah tadi kegiatan inti dari langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup ini alokasi waktunya sama dengan kegiatan pembuka, yaitu 10 menit, dimana kegiatannya itu yang pertama adalah siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, setelah proses pembelajaran berhasil atau proses diskusi berhasil, maka akan menyimpulkan hasil yang telah diperoleh. Nah, di sini guru tidak langsung memberikan simpulan, tetapi meminta kepada siswanya untuk menyimpulkannya. Tujuannya adalah agar guru mengetahui apakah siswanya sudah berhasil memahami dengan baik materi yang telah diajarkan. Setelah siswanya memberikan kesimpulan, barulah gurunya memberikan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam proses pembelajaran. Selanjutnya setelah itu siswa dan guru melakukan refleksi pembelajaran. Nah, di sini refleksi ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, yaitu untuk melihat hal baik yang sudah dilakukan dan hal-hal mana saja yang harus ditingkatkan agar proses pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya yaitu guru memberikan tindak lanjut atau follow up berupa tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian guru juga tidak lupa menyampaikan topik materi yang akan dipelajari selanjutnya. Setelah itu guru akan meminta untuk siswanya untuk berdoa, dan terakhir itu guru akan mengucapkan salam penutup. Saya pikir itu saja presentasi RPP yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.